Selamat siang anak-anakku, salam sehat. Ibu berharap siang ini kalian tetap sehat dan bersemangat walaupun dalam kondisi COVID-19. Karena kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, maka pembelajaran dilakukan secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tapi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang cerita fantasi. Siapa yang sudah pernah membaca cerita fantasi? Atau cerita imajinasi? Atau cerita fiksi? Kalau belum pernah, setelah pembelajaran ini nanti, kalian bisa membacanya. Cerita fiksi identik dengan dongeng atau dunia khayal. Cerita fantasi itu masuk dalam cerita fiksi. Cerita fiksi di dalamnya memuat cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia keimajinasian. Jadi cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi. Cerita ini dikembangkan lewat imajinasi pengarangnya. Tujuan dari cerita fantasi ini yaitu untuk hiburan dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, ini cocok sekali untuk kalian yang senang berimajinasi. Kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian pikirkan dengan menuliskan lewat cerita. Siapa tahu dengan belajar nanti, kalian akan bisa menjadi penulis buku yang terkenal. Mari kita akan bersama-sama lihat apa yang Ibu berikan gambar di sini. Nah, gambar-gambar ini nanti akan bisa kalian temukan di dalam cerita-cerita fiksi yang kalian baca. Di sini ada Putri Bulan. Ini kisah semut dan belalang. Ini cerita Maling Kundang. Nah, dalam cerita fiksi ini sebenarnya gampang untuk mengingatnya ketika kalian memahami seperti adanya peristiwa, ada alur cerita, dan imajinasi yang dikembangkan oleh pengarang. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari kata-kata kunci ini, cerita fantasi yaitu gambaran peristiwa yang dibangun menggunakan alur cerita yang normat, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata, dituangkan dalam bentuk cerita. Setelah kalian belajar tentang pengertian memahami apa itu cerita fantasi, kita akan belajar tentang ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada dalam dunia nyata. Contohnya, ada orang yang meninggal tapi menjadi vampir. Orang mati bangkit lagi. Pocong bisa berjalan. Nah, itu kan ada keanehan-keanehan. Berikutnya, yang kedua, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar
yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan dunia sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi mempunyai kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita menggunakan berbagai latar yang menembus dimensi, ruang, dan waktu. Contohnya, menggunakan waktu yang belum terjadi, waktu yang akan datang, atau zaman dahulu kala. Yang ketiga, tokohnya unik. Ya, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh unik itu di dalamnya ada kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Ini ya. Contohnya, tokoh bisa terbang, bisa menghilang. Ya. Berikutnya, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal. Terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan yang menarik. Sedangkan tema di dalam cerita fantasi itu biasanya magic ya, supranatural atau futuristik. Biasanya akan ada keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban. Berikutnya, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberikan fantasi. Bukan kisah nyata atau tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya sekedar rekaan saja. Berikutnya, yaitu dari segi bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Artinya, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa sehari-hari. Jadi seperti orang ngobrol. Bentuknya dialog atau percakapan, berbentuk kalimat langsung. Ini tadi dari ciri-cirinya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak, kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi contohnya seperti cerita fantasi Nagata. Ya, Nagata itu adalah total fantasi. Ya, total fantasi dibuat oleh penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan atau rekayasa pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan, itu kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya, kelinci mengadakan pesta ulang tahun di sebuah kafe. Dunia tidak nyata tapi ada kafe, jadi dunia nyata.
Berikutnya yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Fantasi sezaman maksudnya latar yang digunakan satu masa. Jadi latarnya itu ya latar masa kini ya masa kini. Kalau masa lampau atau masa yang akan datang ya masa yang akan datang. Jadi hanya satu masa. Sedangkan latar fantasi lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah atau masa sekarang dengan masa 50 tahun yang akan datang. Ya, dari jenis-jenis cerita fantasi. Kemudian, unsur-unsur intrinsik cerita fantasi yang perlu kalian ketahui yaitu meliputi tema. Apa sih tema itu? Tema itu adalah inti cerita atau ide yang mendasari cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain. Kalau penokohan, itu pemain beserta karakternya. Karena karakter itu adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Tetapi kalau penokohan, itu biasanya tokoh yang langsung disertai dengan karakternya. Yang ketiga adalah latar, yaitu tempat dan terjadinya peristiwa. Bisa suasana, bisa waktu, bisa tempat. Alur, rangkaian jalannya peristiwa. Nah, alur di sini itu ada alur maju, alur mundur, atau alur gabungan maju dan mundur. Ya. Sedangkan sudut pandang, yaitu cara pengarang memosisikan dirinya di dalam cerita. Kalau pengarang ikut di dalam cerita, kemudian pelakunya adalah aku, berarti pengarang itu sendiri yang menjadi tokoh. Nah, sehingga cerita itu disebut dengan sudut pandang orang pertama, karena yang bercerita adalah tokohnya, pengarangnya sendiri sebagai tokoh. Kemudian amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Jadi pembaca bisa mengambil hal-hal yang baik dapat diterapkan di dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nah, sebelum Ibu akhiri, kita akan melihat dulu penugasan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, pernahkah kamu membaca buku cerita fantasi? Kalau sudah, tulislah satu judul ceritanya. Kalau belum, silahkan membaca dahulu, baru ditulis judulnya. Yang kedua, menurut kamu, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang cerita fantasi ya. Yang ketiga, tulislah kembali dengan bahasamu sendiri buku cerita fantasi yang kamu baca tersebut dalam buku tugas. Jadi buku itu kamu baca, setelah kamu baca, kamu buat ringkasan, terus kamu kembangkan dengan bahasamu, kamu tulis dalam buku tugas, baru dikirimkan ke Ibu melalui Google Classroom, GCR ya. Saya kira itu cukup sekian. Selamat siang.